Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wahyuni dengan NIM 21105420017 dari program studi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal skripsi saya, yang mana salah satu tugas dari mata kuliah Special Topic Ekonomi Perencanaan dengan judul Analisis Kebijakan Perencanaan Perubahan Sistem Ekonomi di Indonesia dalam Era Transisi Energi. Pada latar belakang, dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak negatif energi fosil, Indonesia berkomitmen pada transisi energi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan pemerintah nomor 98 tahun 2021. Langkah ini mendukung pengurangan emisi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dengan target 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Namun, tantangan besar seperti biaya tinggi dan resiko greenflation mengharuskan strategi yang matang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Ada 3 rumusan masalah. Pertama, dampak transisi energi ramah lingkungan terhadap ekonomi Indonesia. Yang kedua, perubahan metode produksi dan biaya produksi perusahaan. Yang ketiga, dampak transisi energi terhadap daya beli masyarakat. Selanjutnya terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis dampak transisi energi ramah lingkungan pada ekonomi Indonesia. Yang kedua, menganalisis perubahan metode produksi dan biaya produksi. Yang ketiga, menganalisis daya beli masyarakat akibat transisi energi. Berikutnya pada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti. Yang kedua, referensi penting bagi pemerintah untuk kebijakan energi. Yang ketiga, informasi bagi masyarakat, mahasiswa, dan pembaca terkait transisi energi ini. Terdapat 3 ruang lingkup penelitian. Yang pertama, fokusnya itu kebijakan perubahan sistem ekonomi dalam transisi energi di Indonesia. Yang kedua, data yang digunakan data sekunder dari BPS dan Dewan Energi Nasional. Yang ketiga, teknik analisis menggunakan regress data panel, CHEM, FEM, dan REM. Landasan teori menurut Fahmi Irham 2014, produksi adalah suatu bagian dalam suatu organisasi bisnis, memegang peran penting dalam usaha mempengaruhi suatu organisasi. Bagian produksi sering dilihat sebagai salah satu fungsi manajemen yang menentukan penciptaan produk serta turut mempengaruhi peningkatan dan penurunan penjualan. Ini merupakan gambar produksi energi primer tahun 2018-2022 yang diambil dari data BPS Produksi Energi Nasional. Landasan teori menurut Badan Pusat Statistik BPS, sebagian kebutuhan energi Indonesia diperoleh dari impor. Impor energi terbatas pada jenis sumber energi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari produksi sendiri. Impor sumber energi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,5% dibandingkan tahun 2021. Impor energi terbesar Indonesia pada tahun 2022 adalah BBM berkadar ringan, minyak mentah, kondensat, dan batu bara. Selanjutnya data BPS impor energi nasional, yang mana ini pada tahun 2018 sampai 2022 produksi energi selain digunakan atau dikonsumsi untuk keperluan di dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Sebesar 56,2% energi Indonesia diekspor ke luar negeri, terutama dalam negara-negara yang miskin sumber daya alam. Ekspor pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,8% dibanding tahun 2021. Ekspor terbesar pada tahun 2022 yaitu batu bara sebesar 93,1% dari total ekspor energi. Ekspor terbesar kedua yaitu gas alam sebesar 680,842 terajable.
baik melalui jalur pipa maupun berupa gas alam cair. Ekspor terbesar ketiga yaitu minyak mentah dan kondensat sebesar 0,7% dari total ekspor. Selanjutnya, data BPS Ekspor Energi Nasional Primer pada tahun 2018-2022, konsumsi akhir energi pada tahun 2022 sebesar 6.914,802 terajabbel, mengalami kenaikan sekitar 45% dibanding tahun 2021. Dengan konsumen utama adalah sektor industri dan konstruksi sebesar 53,4% dari total konsumsi energi akhir. Konsumen terbesar kedua adalah sektor rumah tangga sebesar 22,5%, diikuti oleh transportasi sebesar 18,3% dan konsumen lain, termasuk sektor bisnis sebesar 5,6%. Data BPS Konsumsi Energi Nasional menurut sektor pada tahun 2018-2022. Kerangka teori yang pertama itu ada variabel Y, yaitu konsumsi akhir energi, variabel X1 produksi, variabel X2 ekspor, dan variabel X3 impor. Hipotesisnya terdapat dugaan bahwa sektor produksi mempunyai hubungan atau pengaruh positif dengan konsumsi akhir energi. Yang kedua, terdapat dugaan bahwa sektor produksi mempunyai hubungan atau pengaruh positif dengan konsumsi akhir energi. Yang ketiga, terdapat dugaan bahwa sektor produksi mempunyai hubungan atau pengaruh positif dengan konsumsi akhir energi. Jenis dan teknik penelitian. Jenis dan sumber datanya, pendekatan kuantitatif, data sekunder dari BPS tahun 2018-2022 dan Dewan Energi Nasional. Teknik pengumpulan data, mengumpulkan data sekunder melalui publikasi resmi. Analisis data panel menggunakan software Stata. Operasionalisasi variabel, ada variabel bebas, produksi, ekspor, impor sebagai X1, X2, dan X3. Variabel terikat Y, itu konsumsi akhir energi. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu menggunakan persamaan Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah beta 3 X3 dan error term, yaitu konsumsi sama dengan B0 ditambah B1 produksi tambah B2 ekspor dan B3 impor tambah error term, dimana itu konsumsi akhir energi, B0 itu nilai konstannya, produksi itu sama dengan produksi X1-nya, ekspor X2-nya, impor X3-nya, dan error term. Metode estimasi panel Regres, itu pertama itu ada model atau Polet Least Square atau ECEM. Yang kedua itu ada Fixed Average Model, itu ada FEM. Yang ketiga ada Random Effect Model, itu model RAM. Dan ada uji pemilihan model data panel. Yang pertama itu ada Crow test atau Likelihood test. Yang kedua ada Hausman test. Terus ada Lagrange multiplier test. Selanjutnya penelitian ini menggunakan uji pemilihan model data panel. Ada 3, yaitu ada Crow test atau Likelihood test. Itu uji Crow ini digunakan untuk membandingkan antara Common Effect Model dan Fuzz Effect Model. Cara menghitung dengan menggunakan hasil regresi Fuzz Effect Model. Kedua, yang nomor 2 ada Hausman test. Nah, uji Hausman test dapat dilakukan apabila uji Crow menunjukkan nilai probability cross section yang C-square-nya lebih kecil dari 0,05. Uji Hausman membandingkan antara Fuzz Effect Model dengan Random Effect Model. Yang ketiga ada Lagrange multiplier test. Nah, uji ini dapat dilakukan apabila uji Hausman nilai probability cross section C-square-nya lebih kecil dari 0,05. Uji Lagrange multiplier membandingkan antara random effect dan common effect model. Selanjutnya ada uji hipotesis.
Uji hipotesis dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu uji statistik F, uji statistik T, dan uji koefisien determinan atau R-square. Koefisien R-square, koefisien determinan ini mengukur berapa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan R-square karena variabel dependen yang digunakan dalam model penelitian lebih dari satu. Nilai koefisien determinan adalah 0 dan 1. Nilai koefisien determinan adalah antara 0 dan 1. Nilai R-square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependennya. Dan berikut adalah referensi sumber penelitian ini. Cukup sekian pemaparan presentasi dari tugas mata kuliah spesial topik perencanaan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.